Pasal 18 sama Sabana di pelabuhan perikanan dapat mencabut SPB kapal perikanan yang terbitkan apabila kapal perikanan tidak berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah 24 jam sejak SPB terbitkan dengan koda atau pemilik kapal bertanggung jawab perusahaan tidak mengajukan penundaan keberangkatan kapal perikanan. Kapal perikanan melakukan kegiatan di pelabuhan perikanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan pelayaran, serta perlindungan maritim dan atau perintah tertulis dari pengadilan negeri. Pencabutan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Sabandar di pelabuhan perikanan dengan menertibkan surat pencabutan SPB dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bagian ketujuh, pemeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Pasal 19 apabila persyaratan administratif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf A terpenuhi dalam rangka penertiban SPB Sabandar di pelabuhan perikanan memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan antara lain kesesuaian alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, palaka ikan dan jenis mesin pendingin, stiker barcode, kolekan kapal perikanan dan teknis permesinan, peralatan pencegahan pencemaran, alat komunikasi, peralatan navigasi, peta dan perlengkapannya, alat keselamatan, alat pemadam kebakaran, dan tanda pengenal kapal perikanan. Hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan bagaimana dimaksud pada ayat 2 dituangkan dalam hasil pemeriksaan bagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 5 untuk dan format laporan hasil pemeriksaan kapal perikanan berbendera asing sebagaimana tercantum dalam lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bagian ke-8 memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut pasal 20 Sabandar di pelabuhan perikanan memeriksa perjanjian kerja laut antara pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan Koda dan ABK. 2. Sabandar di pelabuhan perikanan mengesahkan perjanjian kerja laut setelah ditandatangani oleh pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan Koda dan ABK. Apabila pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan tidak membuat perjanjian kerja laut dengan nakoda dan ABK, Sabandar di pelabuhan perikanan menertibkan daftar nakoda dan ABK. Bentuk dan format daftar nakoda dan anak buah kapal sebagaimana tercantum dalam lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bagian 9 memeriksa logbook penangkapan ikan pasal 21 Sabandar di pelabuhan perikanan memeriksa logbook penangkapan ikan pada saat kapal perikanan bersandar tiba di pelabuhan perikanan. Memeriksakan logbook penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi data kapal perikanan, data alat penangkapan ikan, data operasi penangkapan ikan, dan data ikan hasil tangkapan. Ya, hasil pemeriksaan logbook penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pada ayat 2 disampaikan kepada kepala pelabuhan perikanan. Bagian ke-10 pengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan pasal 22 Sabandar di pelabuhan perikanan mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan berdasarkan permohonan dari nakoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan. Setiap kapal yang berada di pelabuhan perikanan harus mematuhi peraturan dan melaksanakan penunjuk serta merintah Sabandar di pelabuhan perikanan. 3. Bagi kapal perikanan yang memasuki pelabuhan perikanan untuk tamat atau labu Sabandar di pelabuhan perikanan menentukan penempatan kapal perikanan di dermaga sesuai tujuannya. Bagian ke-11 mengawasi pemanduan pasal 23 Sabandar di pelabuhan perikanan mengawasi pemanduan terhadap kapal perikanan yang akan masuk dan keluar pelabuhan perikanan. Pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pelaksanaan pemanduan di perairan yang dilakukan pemanduan, pengawasan keselamatan pemanduan, dan penertiban pelayanan pemanduan dengan mengupayakan penanggulangan hambatan operasional. Menyiapkan petunjuk teknis tata cara pemanduan setempat bersama penyelenggara pemanduan. Menerima laporan pandu mengenai nakoda yang tidak menaati peraturan perundang-undangan dan atau tunjuk pandu dan perubahan kedalaman sarana bantu navigasi pelayaran, adanya hambatan-hambatan rintangan-rintangan, pencemaran dan pengotoran di perairan. Hasil pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan kepada kepala pelabuhan perikanan. Bagian ke-12 mengawasi pengisian bahan bakar pasal 24 Sabandar di pelabuhan perikanan mengawasi pengisian bahan bakar terhadap kapal perikanan yang berpangkalan dan singgah di pelabuhan perikanan. Pengawasan pengisian bahan bakar dilakukan dengan mengawasi kesesuaian penerimaan dengan rekomendasi dari kepala pelabuhan perikanan dan mengawasi kesesuaian jumlah dengan ukuran kapal dan kekuatan mesin. Bagian ke-13
Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan. 25. Sabana di pelabuhan perikanan mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas di pelabuhan perikanan yang terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan. Fasilitas pelabuhan perikanan yang terkait dengan keselamatan kapal perikanan meliputi dermaga, kolam, rambu-rambu alur pelayaran, jeti, mercusuar, menara pengawas, dan breakwater. Hasil pengawasan kegiatan pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan kepada kepala pelabuhan perikanan bagian ke-14. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan. Pasal 26. Sabana di pelabuhan perikanan melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan sebagai tindakan awal operasi pencarian dan penyelamatan terhadap musibah pelayaran serta memberikan bantuan terhadap bencana dan musibah lainnya di pelabuhan perikanan. Dalam pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan, Sabana di pelabuhan perikanan melakukan pelaksanaan siaga bantuan pencarian dan penyelamatan secara terus-menerus, pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan musibah pelayaran serta memberikan bantuan terhadap bencana dan musibah lainnya, pemeliharaan dan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung pemberian bantuan pencarian dan keselamatan, pendataan potensi bantuan pencarian dan penyelamatan, pelaksanaan administrasi dan perumah tanggaan bantuan pencarian dan penyelamatan. Sabana di pelabuhan perikanan yang melaksanakan bantuan dan pencarian penyelamatan harus membuat berita acara yang dilakukan kepada kepala pelabuhan perikanan. Bagian ke-15 memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan. 27. Sabana di pelabuhan perikanan memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan dengan meminimalkan risiko pencemaran dan kebakaran. Sabana dalam memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan. Sabana di pelabuhan perikanan yang telah memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan dituangkan dalam berita acara yang dilakukan kepada kepala pelabuhan perikanan. Bagian ke-16 mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim. Pasal 28. Sabana di pelabuhan perikanan mengawasi pelaksanaan pelindungan lingkungan maritim sebagai upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran. Mengawasi pelaksanaan pelindungan lingkungan maritim dilakukan dengan cara mengawasi nahkoda dan anak buah kapal untuk menghindari dan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal perikanan dan pencegahan dan penanggulangan pencemaran kegiatan pelabuhan. Hasil pengawasan pelaksanaan pelindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan kepada kepala pelabuhan perikanan. Bagian ke-17 memeriksa pemenuhan persyaratan pengawasan kapal perikanan. Pasal 29. Kapal perikanan yang akan meninggalkan pelabuhan perikanan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan pengawasan kapal perikanan. Sabana di pelabuhan perikanan memeriksa persyaratan pengawasan kapal perikanan dengan memeriksa kesesuaian antara nahkoda dan ABK dengan dokumen laut kapal perikanan, sertifikasi kompetisi nahkoda dan ABK, dan daftar nahkoda dan ABK. Bagian ke-18 memeriksa sertifikat dan ikan hasil tangkapan. Pasal 30. Sabana di pelabuhan perikanan memeriksa sertifikat dan ikan hasil tangkapan setelah kapal perikanan melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan. Kedua, sertifikat ikan hasil tangkapan merupakan surat yang menyatakan asal-usul ikan dari kepala perikanan. Pemeriksaan sertifikat sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan cara melihat keaslian dan keabsahan sertifikat ikan hasil tangkapan dengan dokumen yang disertifikasi negara tujuan. Bab 5. Identitas sarana dan prasarana personal. 31. Sabana di pelabuhan perikanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilengkapi dengan identitas yang meliputi pakaian seragam sabana di pelabuhan perikanan dan atribut kesabanan antara lain berupa lencana, topi, emblem pelabuhan, tanda pangkat, wings, papan nama, dan lambang. Ketentuan tentang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Menteri. Pasal 32. Sabana di pelabuhan perikanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didukung sarana dan prasarana personal. Sarana personal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa kapal bandaran di pelabuhan perikanan, kendaraan operasional sabana di pelabuhan perikanan, alat pemadam kebakaran, alat selam, senter, kedap air, alat komunikasi, radio komunikasi, perahu karet, baju pelampung, life jacket, dan atau teropong. Prasarana fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain berupa antar pos kesabandaran. Bab 6. Pembinaan, pelaporan, evaluasi. Pasal 33. Dalam rangka pelaksanaan kesabandaran di